Karena ini yang lebih sulit, ini yang lebih penting. Karena ayat dan hadis itu seperti kata ulama bisu, tidak bisa berbicara sendiri. Siapakah yang membicarakan ayat, yang menyuarakan ayat dan hadis? Itulah para ulama. Makanya Imam Ahmad mengatakan, tatkala beliau menyebutkan mahasin salaf di dalam muqaddimah kitab beliau As-Sunnah, beliau mengatakan bihim nataqul kitab, dengan para ulama lah Alkitab yaitu Al-Quran menjadi bersuara, menjadi berbicara. Kalaulah bukan karena ulama, maka Al-Quran itu hanya tertutup dan bisu, tidak akan pernah berbicara, tidak akan pernah mengatakan berantum khamr itu haram. Alkitab itu diam. Siapakah yang menjelaskan khamr haram? Adalah ahlu al-ilm. Maka ya Rasulullah SAW tatkala beliau menyebutkan tentang fadl al-fiqh fid din, keutamaan orang itu memahami dalil, beliau mengatakan nadarallahu mar'an sami'a minna maqalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah seseorang itu menjadi berseri-seri, bersinar, bercahaya. Yang ia mendengar sabda dariku, ayat hadis dariku, kemudian fawa'aha, kemudian dia pahami, fahafidhaha, kemudian dia hafal setelah dia pahami, hatta yu'addiha, kemudian dia sampaikan. Karena bisa jadi orang yang menghafal, menyampaikan itu tidak paham. Dan bisa jadi seseorang yang menghafal itu menyampaikan satu hadis ila man huwa afqah minhu. Saya menekankan poin ini ikhwani wa hibbai untuk menekankan poin lain, untuk sampai kepada poin penting yang ingin saya tekankan, yaitu pentingnya kita itu rahbus sadr, lapang dada untuk berhadapan dengan mukhalif, berlapang dada untuk mendengar pendapat yang berbeda, untuk lapang dada duduk. Kenapa Anda demikian dan kenapa saya demikian? Terjadilah munaqasyah ilmiah, diskusi yang ilmi yang disandari, didasari oleh adab yang rafi', adab yang luhur. Kemudian juga ini pentingnya kita itu untuk merasa bahwasanya ilmu kita itu qasir, ilmu kita ini kurang. Bisa jadi orang itu lebih paham dengan dalil yang kita gunakan dibanding kita sendiri. Karena jangan mudah mengklaim orang, antum ini menang sunnah, antum ini mengingkari sunnah. Kenapa antum beramal dengan amalan yang jelas-jelas bertentangan dengan sunnah? Bisa jadi justru kita lah yang bertentangan dengan sunnah yang kita baca. Karenanya jangan buru-buru mengklaim, jangan buru-buru menyalahkan orang. Karena dari antara etika yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ma nadhartu ahadan illa wa sa'altullah. Aku tidak pernah bermunadharah dengan seseorang, beradu argumentasi dengan orang lain, kecuali aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar an yudhiral haqqa ala lisanihi, agar Allah Subhanahu wa taala itu membuktikan kebenaran itu muncul dari lisan dia, bukan dari lisanku. Ini indikasi tentang ikhlasnya Imam Syafi'i rahimahullah taala dan bagaimana himmah beliau, semangat beliau untuk talabul ilm, untuk mendapatkan ilmu yang baru. Sebagaimana Rasulullah perintahkan Rasulullah untuk mengatakan Rabbi wa qur Rabbi zidni ilma, untuk mendapatkan tambahan ilmu. Sekarang apa manfaatnya kalau kita bermunadharah, beradu argumentasi dan kita sudah yakin bahwasanya inilah yang benar. Sudah kata terakhir, kata kunci, sayalah yang paling benar. Lalu buat apa munadharah? Tidak ada hal yang baru yang bisa kita dapat. Beda halnya kalau dalam munadharah kemudian terbukti saya salah, maka saya mendapatkan faedah jadidah yang tidak ternilai harganya, faedah yang besar, mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan tambahan amal, mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita hanya sudah kata kunci, pendapat saya, apa yang saya amalkan pasti yang benar, itulah, tiada keraguan sedikit pun, maka tidak ada hal yang baru. Dan seringnya keyakinan yang seperti ini, anggapan seperti ini menjadikan terjadinya debat kusir yang tidak ada manfaatnya. Karena ikhwan wa hibbai, pentingnya kita ini melapangkan dada kita, pentingnya kita ini membuka fata morgana kita bahwasanya di luar sana wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ada orang yang lebih pandai di antara kita, ada orang yang lebih cinta terhadap sunnah dibanding kita, ada orang yang lebih banyak menerapkan sunnah dibanding kita, ada orang yang lebih banyak ilmunya dibanding kita, lebih paham dan seterusnya. Wallahu taala alam.
Semoga apa yang disampaikan ini membuka wawasan kita dan melapangkan ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang yastami'una al-qaula fa yattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.